Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang kedudukan Jepang di Indonesia atau latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia pada tahun 1941. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 3 jenis organisasi yang dibuat pada masa Jepang. Yang pertama itu ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang kedua organisasi yang bersifat semi militer, dan yang terakhir organisasi militer. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, yang pertama itu ada gerakan 3A. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gerakan 3 ini punya 3 semboyan, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Nah, gerakan ini didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepatnya dengan Hari Nasional Jepang, yakni kelahiran Kaisar Hirohito. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, yang bernama Hikoshi Shimizu. Nah, Hikoshi Shimizu ini menunjuk tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Samsudin sebagai ketua gerakan 3A. Nah, gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah yang sangat besar. Nah, pendidikan ini berupa kursus kilat, diberikan waktu setengah bulan. Pendidikan ini bagi remaja berusia 14-18 tahun. Nah, cara pendidikannya itu cukup unik, yakni peserta harus bangun pagi-pagi, kemudian berolahraga, masak di dapur, mengurus kebun, dan menyapu. Kemudian memasuk siang hari, mereka berlatih olahraga Jepang seperti latihan sumo, jujutsu, adu perang, dan sebagainya. Kemudian mereka dilatih untuk disiplin, sopan santun, dan tertib dalam pekerjaan. Nah, malam harinya mereka dilatih bahasa Jepang. Ada juga subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Nah, subseksi Islam ini dipimpin oleh tokoh pergerakan Abikusno Cokro Suyoso. Nah, gerakan 3 ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia kurang bersimpati. Gerakan ini terlalu menonjol budaya Jepang dan bukan gerakan kebangsaan Indonesia. Maka dari itu, gerakan ini dapat dihentikan dan tidak berjalan lama. Nah, bagi golongan intelektual yang bergerak dalam politik 3A ini, gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka, pada akhir 1942, gerakan 3A dibubarkan. Organisasi yang kedua yaitu organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai atau membuat organisasi baru yang bernama Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat dengan Putra. Nah, Putra ini dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki sebagai 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, organisasi Putra ini didirikan pada tanggal 16 April 1943. Tujuan organisasi ini adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, organisasi ini juga bertugas untuk memperbaiki bidang sosial ekonomi. Kemudian, organisasi ini tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Nah, dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyatnya. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Nah, Jepang menyadari bahwa organisasi ini lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang sendiri. Maka dari itu, pada tahun 1944, Jepang membubarkan organisasi Putra.
Organisasi yang ketiga yaitu Fujinkai. Nah, organisasi ini pada awalnya bagian wanita dari putra. Setelah putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya saja. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri pada bulan Agustus 1943 yang bernama Fujinkai. Nah, setelah beranggotakan para ibu, Fujinkai juga punya bagian pemudi yang bernama Joshi Seimenkai. Nah, anggotanya para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Nah, Fujinkai ini bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Nah, anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kirohoshi atau kerja bakti, wajib kerja tanpa upah. Nah, para wanita ini dikerahkan bercocok tanam sebab para pria yang tadinya menggarap ladang dikerahkan untuk urusan militer. Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak maupun keperluan lainnya yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. Nah, ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada April 1944, Fujinkai membentuk barisan wanita istimewa yang disebut dengan sebagai Barisan Sri Kandi. Nah, jadi pada intinya, organisasi-organisasi yang dibuat pada masa Jepang ini lebih berfokus kepada militer. Hal ini berbeda dengan organisasi-organisasi yang berkembang pada masa kolonialisme Belanda. Organisasi yang keempat yaitu MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, organisasi ini cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda. Nah, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 4 September 1942. Dengan demikian, organisasi ini diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Nah, dengan diaktifkannya kembali, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang, serta menjadikan tempat bersilaturahmi, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat Islam. Nah, MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup berhitungan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, dengan semboyannya yang paling terkenal yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang dengan baik. Nah, kantor pusatnya semulanya di Surabaya, kemudian dipindahkan ke daerah Jakarta. Kemudian, adapun tugas dan tujuan didirikannya atau diaktifkannya kembali MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. Nah, pada akhirnya, pada bulan November 1943, MIAI ini dibubarkan. Nah, sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Kemudian, harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Nah, kemudian organisasi yang kelima yaitu Jawa Hokokai. Pada tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jepang yakni Jenderal Kumaichi Haraga membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Nah, rakyat ini diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah Jepang demi kemenangan perang tersebut. Nah, kemudian susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai ini berbeda dengan putra. Jawa Hokokai benar-benar dipegang atau organisasi ini resmi oleh pemerintah Jepang. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang.
Nah, pimpinan pusatnya dipegang oleh Gun Saikang, sedangkan penasihatnya dipimpin oleh Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Organisasi bentukan Jepang selanjutnya yaitu organisasi semi militer. Dan organisasi semi militer yang pertama ini adalah Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinendan ini berjumlah 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dari bentuknya organisasi Seinendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Tapi bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi sebetulnya antara keinginan dan tujuan masyarakat Indonesia dengan tujuan Jepang itu memiliki tujuan yang berbeda, di mana Seinendan ini untuk Jepang itu difungsikan sebagai barisan cadangan, dan sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda, di mana tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan seperti misalnya Sukarni dan Latif Hendraningrat yang merupakan golongan muda. Kemudian organisasi yang kedua adalah organisasi Keibodan atau sering disebut dengan Korps Kewaspadaan, yang merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Jadi, kalau dibandingkan dengan Seinendan, ini memiliki perbedaan usia, di mana untuk Seinendan ini usianya adalah 14 sampai 22 tahun, sedangkan untuk Keibodan 25 sampai 35 tahun. Jadi sebetulnya untuk Keibodan ini mereka itu sudah memasuki usia yang siap bekerja. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, seperti misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan Keibodan, maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para militer. Nah, ternyata untuk latihan khusus para Keibodan ini, tempatnya itu ada di Sukabumi. Dan untuk organisasi Seinendan serta Keibodan dibentuk di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, meskipun setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda. Misalnya seperti di daerah Sumatera disebutnya itu adalah Bogodan, sedangkan untuk di daerah Kalimantan itu disebutnya adalah Borneo Konan. Organisasi bentukan Jepang selanjutnya bernama Hizbullah. Kita ketahui bahwa pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia diberikan janji oleh pemerintahan Jepang bahwa akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Hal tersebut berkaitan dengan keterlibatan Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Namun, pada akhir tahun 1944 menuju tahun 1945, Jepang sudah menunjukkan adanya kekalahan di dalam perang tersebut, sehingga Jepang membutuhkan pemuda-pemuda Indonesia untuk terlibat di dalam Perang Asia Timur Raya, yang tentunya dijadikan sebagai tentara. Berkaitan dengan pemuda-pemuda Indonesia, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga pemuda-pemuda Indonesia yang direkrut adalah pemuda-pemuda yang beragama Islam. Berkaitan dengan perekrutan tersebut, ternyata sangat mudah sekali tersebar di telinga masyarakat Indonesia, sehingga banyak masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemuda, yang berbondong-bondong menginginkan menjadi tentara Islam tersebut. Namun, bagi Jepang, memang hal tersebut dikaitkan untuk kemenangan bagi Perang Asia Timur Raya. Namun beda halnya dengan pemuda-pemuda Indonesia yang ternyata memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk memerdekakan Indonesia dari Jepang. Nah, karena memiliki niat tersebut, sehingga para pemuda Indonesia menamakan dirinya Hizbullah atau yang disebut dengan Tentara Allah. Kemudian, tugas pokok Hizbullah atau Tentara Allah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tentara cadangan
dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, kemudian menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Kemudian selanjutnya, sebagai pemuda Islam, memiliki tugas untuk menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan yang ketiga, membela agama dan umat Islam di Indonesia. Jadi tentunya tidak hanya sebagai tentara, melainkan sebagai pemuda Islam memiliki tugas untuk menyebarkan agama dan juga dakwah Islam. Nah, itulah yang direkrut oleh pemerintahan Jepang berkaitan dengan tentara-tentara Jepang ketika itu. Jepang tidak hanya membentuk organisasi semi-militer, melainkan juga membentuk organisasi militer. Dan organisasi militer yang pertama bernama Heiho atau pasukan pembantu. Pasukan pembantu atau Heiho ini adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho ini antara lain berumur 18 sampai 25 tahun. Dan pendidikan yang diampu oleh tentara Heiho itu berpendidikan minimal sekolah dasar. Kemudian tujuan dari pembentukan Heiho atau pasukan pembantu ini adalah untuk membantu tentara Jepang. Kegiatannya seperti membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma. Nah, sebagai organisasi militer yang bernama pasukan pembantu, ini tentunya sudah dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian, seperti misalnya angkatan darat, angkatan laut, dan juga tentunya kepolisian. Dalam Heiho telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan juga pengemudi. Organisasi bentukan Jepang selanjutnya bernama PETA. Kita ketahui bahwa Jepang sudah membentuk organisasi-organisasi sebelumnya, seperti misalnya Seinendan, Keibodan, Heiho, dan lain sebagainya. Namun, organisasi-organisasi tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh Jepang, sehingga Jepang harus memutar otak bagaimana supaya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang itu mampu seluruhnya bisa memajukan Jepang atau memenangkan Jepang di dalam perang Asia Timur Raya. Nah, makanya kali ini organisasi yang dibentuk oleh Jepang yaitu berbentuk pasukan pembela tanah air. Jadi, masyarakat Indonesia yang tergabung di dalam PETA itu harus berusaha untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu atau Inggris dan kawan-kawannya. Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai bagi Jepang. Bahkan Jepang masih berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah yang dinamakan dengan PETA atau Pembela Tanah Air. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran secara khusus. Mula-mula yang ditugaskan untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu-han. Bahkan sebelum ada pemerintah pembentukan PETA, bagian Tokuhetsu Han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Organisasi PETA ini sangat berbeda dengan Heiho. PETA dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, PETA bertugas membela dan mempertahankan
mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Bahkan sampai akhir pendudukan Jepang, anggota PETA ada sekitar 37.000 orang di wilayah Jawa dan sekitar 20.000 orang di wilayah Sumatera. Orang-orang PETA inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam PETA seperti misalnya Supriyadi dan juga Sudirman. Seperti tadi dikatakan bahwa organisasi PETA inilah yang kemudian juga berjuang untuk memerdekakan wilayah Indonesia. Nah, setelah tadi saya dan Bu Rina menjelaskan mengenai organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang, sekarang kalian ada tugas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, skematika pengerjaannya, kalian membuat infografis. Nah, mungkin untuk kelas IPA kalian sudah pernah membuat di semester kemarin. Nah, sekarang kalian membuat lagi infografis mengenai organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi dari organisasi yang sudah tadi kita jelaskan, kalian pilih salah satu organisasi saja yang berkembang pada masa pendudukan Jepang. Nah, kemudian setelah kalian menentukan organisasinya, kalian buat infografis. Nah, dikerjakannya itu secara individu. Nah, boleh menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint, ataupun HPS secara manual. Nah, dikumpulkannya gimana? Dikumpulkannya itu di Classroom. Nah, waktu pengerjaannya, kalian mempunyai waktu 3 minggu dari sekarang. Jadi sama Bapak dikasih waktu yang sangat lama dalam mengerjakan infografis. Diharapkan semua bisa mengerjakan tugas infografis ini dikarenakan tugas infografis ini dijadikan tugas untuk KD tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bagi kalian yang belum mengetahui infografis itu seperti apa, ini Bapak lampirkan contoh infografisnya. Nah, untuk yang tugas catatan harian itu sama Bapak dijadikan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak. Nah, jadi yang kalian sering ngerangkum setiap minggu itu hanya dijadikan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran saya. Nah, tugas infografis ini dijadikan sebagai tugas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Harap dikerjakan ya tugasnya. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, ditanyain aja nanti di WhatsApp ya. Dan sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.